Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam, kapanpun Bapak menonton video ini. Yang terhormat Bapak Fauzi Abdillah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Michael Zahiremia dengan NIM 110362103 dari kelas Manajemen Pendidikan 2021A. Izin memaparkan presentasi mengenai evaluasi kebijakan pemerintah dalam menangani kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia dan rancangan strategi dalam mewujudkan persoalan tersebut dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian ketahanan nasional, kedua faktor ketahanan nasional, yang berikutnya alasan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, selanjutnya evaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah, dan yang terakhir kelima rancangan strategi dalam penanganan masalah. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pengertian ketahanan nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah national resiliency, yang mengandung pengertian dinamis dibandingkan pengertian resistance dan endurance. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Jika kita mengkaji ketahanan nasional secara luas, kita akan mendapatkan 3 wajah ketahanan nasional, walaupun ada persamaan tetapi ada perbedaan satu sama lain, yaitu yang pertama, ketahanan nasional dapat sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan nyata real yang ada dalam masyarakat. Dapat diamati dengan panca indera manusia. Sebagai kondisi dinamis, maka menjadi yang menjadi perhatian adalah ATHG di satu pihak dan adanya keuletan ketaguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsepsi peraturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan. Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional serta tujuan ketahanan nasional. Dan yang terakhir, ketahanan nasional sebagai metode berpikir. Ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif. Hal ini juga dalam ketahanan nasional, dengan suatu tambahan yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai suatu kesatuan untuk menyeluruh. Yang kedua, faktor ketahanan nasional. Faktor ketahanan nasional itu ada 6. Yang pertama, anggaran pertahanan, jumlah penduduk, ancaman konvensional dan non-konvensional, anggaran pertahanan negara lain, jumlah personil sistem pertahanan, dan yang terakhir, harga alusista. Yang berikutnya, alasan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Alasan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng itu terdapat 4 faktor. Kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada kenaikan dari sisi permintaan dan penurunan dari sisi penawaran. Beberapa faktor berikut menjadi penyebab penurunan suplai, utamanya produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri. Yang pertama, naiknya harga minyak nabati. CPO atau crude palm oil merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini, harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari 1.100 US dollar menjadi 1.340 US dollar.
Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Faktor yang selanjutnya, pemerintah mencanangkan program B30. Program B30 ada program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Saat ini, konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan untuk produksi biodiesel. Hal itu karena ada kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. Yang berikutnya, pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai. Terlebih ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO, sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Dan yang terakhir, proses distribusi dan logistik. Hal penting juga tak lepas dari produsen minyak goreng yang hanya ada di beberapa daerah saja, sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan untuk berkaitan dengan logistik, harga kontainer saat ini lebih mahal dari sebelumnya. Shipping atau perkapalan juga mengalami kenaikan harga. Faktor itu mendorong harga kebutuhan minyak goreng mengalami kenaikan. Naiknya harga minyak goreng ini juga akan mendorong inflasi secara umum. Dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi beberapa sektor, diantaranya sektor industri makanan, rumah tangga, dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak goreng. Yang berikutnya, evaluasi kebijakan pemerintah dalam menangani masalah. Kebijakan pemerintah dalam menangani masalah, salah satunya adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani maraknya kenaikan harga minyak goreng adalah BLT. BLT itu adalah bantuan langsung tunai. Dilansir dari kominfo.go.id, menyatakan bahwa pemerintah segera menyalurkan BLT minyak goreng senilai 6,2 triliun untuk 20,65 juta keluarga menerima manfaat atau KPM. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono Moegiarso menyatakan bahwa BLT minyak goreng ini dananya akan menggunakan dana program pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2022. Evaluasi kebijakan pemerintah BLT. Yang pertama, dengan adanya kebijakan BLT ini tidak menjamin apakah dana tersebut digunakan masyarakat untuk membeli minyak goreng. Mungkin saja masyarakat menggunakan bantuan tersebut untuk membeli barang-barang yang diingini saja, seperti membeli paket data internet dan lain-lainnya. Yang kedua, BLT merupakan solusi yang sifatnya jangka pendek. Penggunaan APBN yang berlebihan ini memiliki potensi untuk menimbulkan persoalan-persoalan baru yang berdampak besar terhadap kehidupan bernegara, seperti naiknya harga-harga kebutuhan pokok, bahkan kenaikan pajak. Yang berikutnya, kebijakan BLT berpotensi menimbulkan masalah baru. BLT ini bisa menimbulkan masalah baru seperti korupsi pada saat penyalurannya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya saat BLT pada awal masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya, rancangan strategi dalam penanganan masalah. Rancangan strategi dalam menangani masalah yang pertama itu menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Harga minyak goreng dunia mengalami kenaikan dari awalnya di harga $1.100 AS menjadi $1.340 AS. Untuk itu, pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan dalam dan luar negeri. Harga minyak luar negeri saat ini memang cukup menjanjikan, namun apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi. Kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaik turunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak tinggi. Sebaliknya, jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah bisa menurunkan pajak ekspor. Hal tersebut akan mendorong produsen melakukan ekspor ke luar negeri sehingga tidak ada yang menumpuk di gudang. Yang berikutnya, relaksasi kebijakan biodiesel 30%.
Pemerintah dapat melakukan relaksasi atau pengenduran kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30%. Persentase biodiesel bisa dikurangi menjadi 20% selama masa gejolak kelangkaan minyak goreng terjadi. Yang berikutnya, melakukan operasi pasar. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Misalnya dengan menerapkan kebijakan 20-30% dari produksi yang harus dipasarkan dalam negeri. Intinya selama pasokan minyak goreng dalam negeri masih kurang, hal itu akan terjadi kelangkaan dan harganya akan naik dan mengakibatkan terancamnya ketahanan nasional. Yang berikutnya, terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan penangkapan dan menjatuhkan sanksi hukum, karena tugas Menteri Perdagangan adalah mengawasi kegiatan perdagangan. Yang selanjutnya ini adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.